Terkenal dong untuk hidup. Kenapa nggak move on aja dengan cowok lain kayak gitu? Anaknya masih berkembang terus, kalau mau cowok lain gimana dokter ini? Kalau dia nggak punya anak, mungkin udah move on dari kapan tahu. Ya kan nikah dengan orang lain lah, sudah move on lah kayak gitu. Udah pernah dilakukan? Sudah pernah dilakukan. Bahkan punya anak dari hasil pernikahan dengan orang lain. Oh, sudah nikah lagi, sudah punya anak iya, lagi. Cowok. Misal, harapannya apa? Dan bagaimana? Tadi saya sudah jawab, Fernie cuma satu kemauannya. Apa? Akui itu anakmu. Oke. Berarti kalau misalnya iya cuma minta pengakuan aja selesai. Iya selesai. Nggak mau biaya. Nggak usah, nggak mau butuh Fernie. Nggak butuh Fernie untuk itu. Aku pastikan ya 100%, 1000%, sejuta persen, 1 miliar persen. Fernie nggak pernah berharap 1 rupiah pun. Yang Seberapa serius sih kalian dengan tentang kasus ini? Memang benar-benar pengen tes DNA atau gertak sambal doang ini? nggak ada gertak sambal, karena masa depan anak itu lebih penting daripada bacotnya Fernie ataupun Densu. Seberapa serius kalian ingin menyelesaikan masalah ini? Sangat serius. Sangat serius. Karena masa depan anak itu lebih penting. Serius? Banget. Kalau gitu pulang dari sini kita ke tempat Densu, bagaimana? Lu mau ngeliat gue tonjok-tonjokan sama Densu? Enggak, gue janji gak tonjokan. Sumpah. Gue yang jamin. Nggak mau. Ayo, gue kawal. Nggak mau. Gue ada live Shopee nih jam 8, tapi nggak apa-apa deh. Gue skip deh, nggak apa-apa demi kalian deh. Kita iringan ke tempatnya Densu. Gue call Densu nih. Nggak mau gue. Sadar. Ya. Gue lagi dengan Keinda nih. Kita mau ke rumah lo nih, bisa nggak? Boleh. Ada Fernie juga nih di sini nih, di bawah nih. Boleh. Ya? Oke kan? Mau kan? Enggak. Kan katanya serius kita mau selesaikan. Gue mau damai nih bang, oke kan? Enggak, tapi Fernie nggak bakal mau. Kenapa nggak mau? Ya, nggak tahu ya. Enggak lah. Aku nih nggak suka drama-drama, Dok. Maksudnya terlalu banyak bicara kiri, bicara kanan, itu udah nggak bagus. Itu aku juga udah bilang sama si K itu. Jangan ikut campur terlalu jauh. Nanti kalau ada lebih panjang, kamu rugi sendiri. Saya kan udah bilang dari awal, ini masalah tidak akan besar. Saya udah tutup kasus ini 4 tahun yang lalu. Dan saya udah kasih tahu. Bahkan sama K-nya juga saya udah kasih tahu itu. Ada videonya diminta maaf sama saya. Saya bilang, jangan ikut campur. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Saya ini punya bukti yang saya tidak akan kasih lihat di publik. Saya akan bawa ke pengadilan.
Kalian nanti kaget semuanya. Tes DNA-nya saja sudah jelas menyatakan saya bukan bapak biologis dari anak itu. Jangan lagi lah, carilah bapak anak itu. Kalau butuh bantuan saya bilang, berbesar hati sekali loh tidak laporkan 4 tahun lalu. Air mata mama saya mengalir setiap protes. Melihat anaknya ngomong di depan, banyak sekali orang, tidak ada satupun yang percaya air mata saya. Saya ketemu sama Ferni 4 tahun lalu, saya bawa mama saya, dia minta maaf, ketawa-ketawa. Tidak ada sopan santunnya. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Mama saya bilang, sudahlah nak, kalau kau itu ingat mengampuni, ya sudah ampuni. Tapi kasih tahu sama dia, jangan lagi bikin masalah. Kalau satu kali lagi dia bikin masalah, Dini, kasih masuk sampai ke ujungnya. Lihat hasilnya. Setuju? Tapi Setuju. sebentar dulu ya, karena kan di sini kan masalah ini sudah lari ke hukum, ya kan? Dengan pelaporan yang opini tentang rumah sakit, tentang pencemaran nama baik dan segala macam, ya kan? Kita fokus dulu ke satu hal, hukumnya atau tes DNA-nya. Sepuluh tahun yang lalu, ada seorang wanita datang ke kantor polisi, membawa wartawan sebegitu banyak, ya. Bilang ke semua orang di depan wartawan, saya menghamili dia. Oke? Oke. Setelah itu, saya klarifikasi bahwa saya tidak menghamili dia. Satu Indonesia tidak ada yang percaya. 7 tahun saya cari orangnya, menunggu tes DNA-nya. Orangnya pelaporan di kantor polisinya, dia tidak urus sampai hari ini. Saya dipanggil polisi waktu itu, ditanya, di mana tinggalnya si Ferni ini? Saya bilang, saya tidak tahu Pak. Karena dia melaporkan sampai hari ini sudah 8 bulan, dia hanya warawiri di televisi, tapi dia tidak urus pelaporan itu, maka kita panggil Mas Denny. Saya ditanya, saya bilang, saya tidak tahu Pak, saya cuma dilaporkan. Selama 7 tahun, semua pekerjaan saya tidak ada. Saya bekerja, saya tidak ada komplain sama siapapun. Saya hidup sendiri. Saya belajar untuk survive. 7 tahun kemudian saya mau menikah, pernikahan saya kandas lagi. Saya cari Ferni bukan karena saya menderita. Saya ditolong Tuhan. Satu malam Tuhan bilang sama saya, cari itu Ferni. Saya pergi cari dia, saya telepon dia. Saya ajak dia untuk tes DNA. Dia lari kiri, lari kanan. Saya bilang, kali ini kalau kau tidak tes DNA, saya lapor ke polisi. Ada bukti chatnya. Sampai hari tes DNA-nya pun dia bikin kita pusing. Jam 11 kita janjian sama dia. Sampai rumah sakit mau tutup jam 4 dia baru datang, dia beralasan kiri kanan. Mama saya dibikin main-main di sana. Keluarganya sendiri yang dia bilang, Benar itu? jadi saksi juga. Enggak sih, on time. On time. Yes. Dia datang jam berapa on time-nya? Jam 4 on time-nya? Saya datang jam Konten menurut 11, Ferni. saya kasih lihat nanti chatnya, Dokter Richard. Anjing dong.